Halo teman, OJK umumkan pinjol akan bangkrut di tahun 2025. Nah, kenapa saya bisa katakan seperti ini? Karena banyak sekali indikasi-indikasi yang menuju ke arah sana. Jadi buat teman-teman yang sekarang sedang tidak punya uang dan sudah melakukan galbay alias gagal bayar, tetap tenang saja, tetap santai saja, karena mungkin di tahun ini pinjaman online akan dicabut izinnya dan jadi ilegal. Nah, yang mendasari saya membuat video ini ada 3 indikasi yang sangat penting sekali. Jadi saya akan beberkan di video kali ini, jadi mohon simak video sampai habis ya teman. Nah, yang pertama adalah OJK didesak berbagai pihak untuk segera mencabut izin pinjaman online. Nah, banyak sekali pihaknya ya teman. Yang pertama dari fraksi Gerindra, ini semuanya menolak pinjaman online dan ingin OJK mencabutnya. Kedua, Bapak Mahfud MD yang secara terang-terangan juga menyinggung masalah pinjaman online yang meresahkan masyarakat. Dan dari fraksi PDI juga ada Mbak Rika Diah Pitaloka. Nah, ini juga sangat amat membombardir OJK tentang masalah pinjaman online yang meresahkan masyarakat. Belum lagi ketua MPR kita Mbak Puan Maharani juga terang-terangan menyatakan bahwa pinjaman online telah meresahkan masyarakat, banyak yang dirugikan oleh pinjaman online ini, terutama penagihan-penagihannya kasar dan bunga dan dendanya tidak masuk akal. Jadi OJK menerima berbagai masukan ini ya teman. Jadi mungkin OJK akan berpikir ulang, meriset mindsetnya agar di tahun ini akan mencabut pinjaman online yang meresahkan masyarakat. Nah, banyak sekali pinjaman online yang telah melanggar aturan OJK. Nah, terbaru kita tahu ya teman, banyak sekali pinjaman online yang sekarang sudah tidak sesuai dengan ketentuan OJK. Belum lagi aduan-aduan masyarakat melalui email dari OJK, melalui WA dari OJK itu sangat banyak sekali. Tercatat 10.000 aduan masyarakat mengenai tindakan pinjaman online yang telah melanggar aturan itu dari masyarakat ya teman. Dan itu biasanya tentang masalah penagihan dan bunga dan denda yang tidak sesuai ketentuan. Jadi OJK dengan berbagai desakan ini, mereka akan berpikir ulang tentang akan memberikan atau mencabut izin pinjaman online di tahun 2025 ini. Itu yang pertama. Untuk yang kedua adalah pinjol sendiri, banyak sekali yang sudah collab masalah permodalan mereka, yaitu nilai ekuitas 7,5 miliar yang diterapkan OJK itu banyak sekali yang tidak bisa menerapkan. Nah, saya catat sebanyak 21 pinjaman online yang sudah collab alias tidak bisa memenuhi ekuitas minimum 7,5 miliar. Ini di kuartal pertama ya teman, sudah jelas dan pasti permodalan mereka kurang karena mereka rugi terus dari bulan ke bulan ya teman. Jadi OJK juga menangkap sinyal ini bahwa neraca keuangan pinjaman online tersebut, sekitar 21 pinjaman online yang sudah terverifikasi, itu tidak bisa menyukupi verifikasi untuk jadi minimum dari nilai ekuitas 7,5 miliar yang diterapkan OJK. Dan kalau tidak berhati-hati, ke depan akan kena sanksi, yaitu berupa surat teguran atau hal-hal yang lainnya. Yang jelas ini sangat membahayakan pinjaman online tersebut. Itu yang kedua teman. Untuk yang ketiga adalah masalah tingkat galbay yang tinggi. Nah, kita tahu untuk aturan OJK itu jelas masalah gagal bayar pinjaman online itu di pinjaman online tidak boleh lebih dari 5%. Tapi fakta di lapangan berkata beda ya teman. Banyak sekali pinjaman online yang sudah collab, sudah tingkat galbaynya lebih dari 5% alias TWB 90 ya teman. Ini sangat banyak sekali, tercatat sekitar 50-an pinjaman online yang memang banyak sekali orang yang sudah galbay di aplikasi pinjaman online itu. Maka dari itu pinjaman online menerapkan berbagai macam hal untuk bisa menanggulangi itu, termasuk dengan cara memutihkan pinjaman atau melunaskan pinjaman. Itu kemarin dilakukan oleh Shopee Paylater. Banyak sekali yang sudah dilunaskan pinjaman, tahu-tahu hutangnya lunas seperti itu. Karena itu mencegah nilai galbay tidak boleh lebih dari 5%. Kalau sampai lebih dari 5% itu sangat berbahaya bagi pinjaman online, akan kena sanksi berupa denda, mungkin surat peringatan mungkin, atau hal-hal yang lainnya. Kalau tidak diindahkan bisa sampai SP3 dan bisa sampai untuk diilegalkan oleh OJK. Itu sangat berbahaya sekali. Jadi 3 indikasi ini sangat kuat sekali, dan mungkin tahun ini akan banyak sekali pinjaman online yang berguguran alias dicabut izinnya dan jadi ilegal. Nah, saya akan update terus berita terbaru seputar OJK yang kemarin. Nah, saya akan update terus seputar berita pinjaman online, terutama OJK yang semakin giat, semakin agresif terhadap pinjaman online.
Buat teman-teman yang suka dengan video kali ini bisa subscribe dan langsung berlangganan saja, dan teman-teman bagikan ke teman-teman yang lain agar termotivasi dan tidak takut tentang gapai pinjaman online, karena tahun ini mungkin akan banyak sekali pinjaman online yang dilegalkan. Video singkat dari saya, semoga bermanfaat. Tetap semangat kehidupan yang lebih baik.